Penawaran investasi oleh tokoh agama sedang mencuri perhatian. Hati-hati saudara, bedakan mana yang murni investasi, mana juga yang urusan akhirat. Jangan sampai merasa buntung di belakang. Dan pagi ini kita bersama dengan perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno untuk membahas hal ini. Selamat pagi Mbak Mike. Selamat pagi Pak Des. Iya, ini filter awal apa yang harus kita lakukan ketika sebuah investasi ditawarkan oleh tokoh agama? Tidak, untuk filter awal itu ada 5 ya Pak Des. Jadi kalau seorang tokoh atau teman atau siapapun yang kita kenal lah ya. Jadi kita harus pertama melihat reputasi orang tersebut. Kemudian kita harus menganalisa hubungannya dengan perusahaan yang dia wakili. Kemudian yang ketiga, perusahaannya itu sendiri atau bisnisnya itu sendiri yang harus kita teliti ya. Kemudian yang keempat adalah model bisnis yang ditawarkan. Nah, yang kelima itu adalah kita harus mencari tahu orang-orang yang sudah bekerja sama atau orang-orang yang sudah menggunakan model bisnis tersebut. Apakah dia mendapatkan pembayaran, kemudian risiko-risikonya apa saja. Itu paling tidak ada 5 filter yang harus kita sebagai calon investor itu menganalisa atau mengetahui terlebih dahulu sebelum memutuskan ya atau tidak terhadap bisnis yang ditawarkan. Analisa secara kritis, setidaknya ada testimoni dari beberapa orang yang sudah menggunakan investasi ini. Ada juga nih Mbak anggapan bahwa semua produk yang ditawarkan oleh tokoh agama adalah kebaikan. Padahal itu investasi yang menawarkan cuan tapi juga punya resiko, bukan sedekah. Bagaimana membangun kewaspadaan diri? Nah, kalau sebenarnya yang namanya itu tidak ada hubungannya dengan si investasi tersebut ya. Kalau ada yang kemudian mencampur adukannya, itu sebenarnya kayak pemanis saja, sweetener gitu, untuk supaya kita tertarik untuk bisa mengikuti investasi tersebut. Nah, karena itu sebenarnya kalau dalam bisnis, apalagi penawaran bisnisnya ya, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan si perusahaan atau si usaha ini untuk mengembalikan investasi yang sudah kita tanamkan. Kemudian bagaimana cara pengembalian dari keuntungan tersebut, apa saja risikonya. Sementara kalau yang namanya sedekah itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi nilai tambah saja gitu. Sementara kita sebagai investor harusnya fokus kepada satu, risiko dari bisnis yang ditawarkan, kemudian juga bagi hasilnya atau tingkat keuntungannya wajar atau tidak dibandingkan dengan yang lainnya, kemudian juga cara pembayarannya dan durasi waktunya kapan, sehingga kita selalu bisa memonitor investasi kita di bisnis tersebut. Ya, jadi membedakan dulu ya konsep investasi dengan konsep sedekah ya Mbak, tidak bisa dicampur adukan begitu ya. Betul, kalau 20 tahun atau 5 tahun nggak bayar, itu mah udah pasti bukannya sedekah lagi itu ya, itu mah udah rugi. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Oke. Lantas nih pertanyaannya adalah mengapa modus investasi yang ditawarkan pemuka agama ini selalu diminati oleh masyarakat? Ya namanya juga tokoh yang dipercaya punya reputasi baik dalam bidang tertentu ya. Dia misalnya seorang ahli agama, dia mungkin juga seorang ahli di bidang yang lainnya. Yang namanya ahli kan dianggap pinter lagi itu, dianggap mumpuni. Nah, reputasi itulah yang dipegang menjadi keputusan investasi, padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau kita mau berinvestasi, maka terlebih dahulu yang harus kita lihat selain reputasinya dari orang tersebut, tadi saya kemukakan 5 filter di awal. Kemudian hubungannya dia dengan si bisnisnya tersebut ya. Jadi jangan asal main percaya aja. Mengapa masyarakat sering begitu? Karena main asal percaya aja bahwa ya kalau sudah menawarkan tokoh agama pasti benar gitu. Padahal benar ini dalam hal apa? Apakah dalam bidang keilmuannya? Apakah dalam bidang bisnisnya? Bisa jadi memang dia seorang pebisnis, tapi tetap aja namanya bisnis itu kan ada risiko, bisa gagal, bisa juga untung. Nah, itu yang harus diingat terus oleh masyarakat. Iya, belajar dari beberapa pengalaman terkait investasi nih, banyak juga kan ada penipuan investasi nih Mbak ya. Sebenarnya kan tidak hanya tokoh agama saja, ada juga orang-orang yang sangat kita percaya secara mumpuni, ini juga menawarkan kita. Lantas hitam di atas putih seperti apa yang harus dimiliki sebagai bukti jika kelak terjadi apa-apa dengan uang titipan kita? Hitam di atas putih, katakan ada akta notaris lah gitu ya, mengikat perjanjian. Itu adalah pengikatan perjanjian ya. Itu bisa menjadi salah satu
salah satu tools atau alat gitu ya, yang perangkat yang bisa melindungi Anda. Tetapi sebelum itu kan berarti Anda sudah mengatakan iya gitu untuk bisa ikut ke dalam investasi tersebut. Tetapi sebelum itu, maka kita memang harus melakukan setidaknya cek legalitas. Satu, cek legalitas ya, cek legalitas. Kalau usaha jasa keuangan itu kan kita melihat cek legalitasnya melalui OJK. Tetapi kalau bukan usaha jasa keuangan, misalnya usaha batubara seperti usaha batubara atau misalnya usaha pertanian, itu kan tidak terdaftar diawasi oleh OJK. Tapi kita bisa lihat cek legalitasnya dari anggaran, dari akta perusahaannya, dari nomor induk berusaha, itu sudah lengkap atau belum ya. Kemudian juga dari transparansi laporan keuangan yang juga harus kita lihat, kita paham nggak dengan laporan keuangannya dia yang menyatakan hartanya berapa, hutangnya berapa, omsetnya berapa, keuntungannya berapa. Itu ada data-data yang harus kita pegang karena itulah yang akan menjadi dasar pembagian hasil usaha yang dijanjikan. Oh, jadi tidak hanya ada hitam di atas putih secara kerjasama begitu ya, tapi juga ada bagaimana laporan keuangan yang untuk kita bisa pahami begitu ya Mbak. Perlukah kita artinya mengecek ke regulator investasi seperti OJK tentang legalitas dan logisnya sebelum berinvestasi, meskipun tawaran ini datang dari orang yang sangat kita percaya? Harus, terutama kalau dia menawarkan mobilisasi dana lah gitu, dia menggalang dana dari masyarakat. Izinnya apa dia bisa menggalang dana? Itu kan nggak bisa sembarangan. Ini kan bukan arisan antar tetangga gitu. Apalagi kalau misalnya sudah lebih dari 10 orang itu yang dia mobilisasi penggalangan dananya. Apalagi kalau sampai miliaran. Izinnya apa? Ya kalau dia usaha jasa keuangan, sekali lagi itu biasanya dia ada di bawah regulasinya OJK. Tapi kalau bukan usaha jasa keuangan itu akan menjadi pertanyaan gitu. Apakah mekanismenya melalui misalnya pinjaman atau mekanismenya katakan melalui permodalan. Nah itu memang harus ada, kalau kita usaha langsung ke bisnis itu memang ada misalnya ada informal atau formalnya yang harus kita perhatikan ya Mbak Greni. Oke, jadi memang kita harus membedakan dulu konsep berinvestasi dan sedekah itu berbeda. Kita cek lagi reputasi orang yang menawarkan kepada kita, bagaimana hubungannya dengan bisnisnya, dan juga mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, bagaimana nanti pembayarannya, keuangannya, uangnya dikembalikan seperti apa. Mungkin kita butuh waktu untuk bisa berpikir kritis sebelum kita berinvestasi jor-joran, apalagi ditawarkan dengan orang-orang yang sangat kita percaya ya. Ya, betul sekali. Nah, 5 filter tadi itu bisa menjadi modal pertanyaan Anda sebenarnya jika Anda sebagai investor nggak tahu mau nanya apa ya. Nah, itu saja 5 filter, itu bisa Anda tanyakan kepada orang yang menawarkan. Baik, terima kasih Mbak Mike Rini Sutikno telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih.